motanya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Bakal dun sanak kini sadonyo mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya dun sanak, baik fisik maupun mental. Soalnya kini cuaca kita sedang tidak baik-baik saja, asik. Nah hati sih baik-baik saja, tapi cuaca mau dituju dun sanak. Oke dun sanak, di podcast sampai mota aku sana mana Abu Oscar menemani dun sanak kasadonyo. Tentunya di podcast kesayangan kita bersama di podcast sampai motanya orang awak di siko tampilnya dun sanak. Dan di podcast sampai mota awak ini sudah hadir seorang bintang tamu masih muda di sana, masih muda tapi kerajaan banyak gitu patutnya CEO yolo, CEO sudah tuh konten creator yo senang mana disebut contemporary gitulah. Awak tanya saya langsung di sana. Oke di sana Bang Roni. Oke, selamat siang Bang Roni. Selamat siang. Selamat siang. Oscar yang didoakan pemirsa TVRI. Jadi abang didoakan. Iya. Jadi terlihat tidak sehat seperti terlihat tidak sehat. Tapi kan kita harus terlihat sehat sebenarnya gitu. Betul. Aku selalu agak berubah dari ke petang kalau subuh. Ya, dan mohon maaf kalau suaranya itu noise ya. Membuat kebisingan kok. Sangku tadi temanya memang untuk yang sedang sakit kan. Nah, itu program lain. Program lain. Sorry. Itu di bawah mota gue. Di bawah. Siap. Oke, Bang Roni sebagai content creator iolo, entrepreneur iolo. CEO bisa dibilang CEO-nya nggak sih Bang? CEO kecil-kecilan lah. CEO kecilan, tapi PT-nya kadang-kadangan kan? Ya, enggak lah. Oke, Maranda. Siap. Oke. Tapi Bang, wah mulai jadi content creator dulu. Siap. Karena kan Ahmad itu kan jadi content creator dulu, baru jadi entrepreneur, Bang. Ya, bisa. Kebetulan aja sih. Kebetulan Bang. Enggak ada yang berurutan gitu. Oh, gitu. Jadi ide waktu cerita-cerita lah. Itu kayak disambung-sambungan saja gitu. Oh, disambung lagi ya. Bersobok pada beberapa titik-titik temu. Oke. Dapat saya benang merahnya. Oh, oke. Itu kayaknya bisa dikecean apa ya? Laki lah, keberuntungan lah. Kalau laki sih acok mana sih kalau laki acok mana tuh dalam mungkin ada atau skill. Ya mungkin kali mungkin chance kesempatan tuh ada tarui gitu. Iya. Nah itu yang memanfaatkan kali. Tapi salah satu contohnya Bang di konten kreator kok. Konten kreator itu sebenarnya awak itu hobi aja sebenarnya. Buat video gitu kan. Jadi pernah dulu tahun 2000-an balik. Coba 2000-an balik. Itu masuk kuliah tuh 2000-an balik. Nah, zaman itu tuh referensi dunia YouTube atau dunia internet dengan digital media waktu itu masih zaman-zaman Reza Arab lah. Iya betul, gitu. Reza Arab, Edoze. Jadi kepikiran lah ngebuat apa namanya? sketsa komedi. Iya betul. Dibuat sketsa komedi tanpa ditulis, dibuat dan tidak lucu. Tidak ditonton orang gitu kan. Oke. Nah, gitu awalnya tuh dibuat balik coba-coba kan. Tapi ya karena memang suka aja sih sebenarnya dengan dunia kreatif kayak gitu kan. Coba akhirnya jatuh lo ke dunia fotografi. Fotografi. Sempat buat studio foto kayak gitu kan. Alat-alat ada kok. Ada, iyalah. Di konten kreator ya orang di rumah. Cuman ada lucu ya. Ketika awak punya alat, kerjaan sibuk, ide nak punya oleh, kamanga gitu kan? Bukan bisa itu Bang? Ya, karena waktu itu kan awalnya dia buat studio foto itu memang iseng-iseng aja lah sambil belajar foto potret gitu. Jadi buat apa namanya wedding photographer. Wedding photographer sekitar 3 tahun. Habis itu masuk lagi dunia yang lain gitu. Dunia lain kok apa kok? Dunia masih dunia manusia kan maksudnya kan? Adalah dunia sebelah yang pakai apa istilahnya pakai baju berwarna gitu. Nah pakai baju warna merah. Mencoba maju ke ranah kekuasaan.
lapar, kembali ke dunia nyata. Oh, oke, ranah-ranah seperti itu. Ranah-ranah seperti itulah. Oke, ranah-ranah politik lah. Ranah politik. Politik. Aman. Bikin lu sama. Oke. Jadi berlanjutnya itu 2023 tuh. Oh, 2023. Short story-nya, skip story-nya nak. Jadi ranah politik yang di tahun 2009 bala itu ndak buat jerah doh. Oh, oke. 2023 orang coba boleh. Oh, coba boleh. Iseng-iseng lah kan. Awak suka dengan dana masih ada kok. Bukan dana masih ada, kesempatan lah. Kalah lo nih ya. Oh, kalah pas itu. Ayo bukan dunia awak kayaknya gitu kan. Oh, oke. Jadi iseng lah selagi ngisi waktu luang sambil ngerjain usaha beladang gitu kan. Petani. Iya. Iseng-iseng gue konten YouTube sama TikTok. Oh, kebetulan rame aja gitu. Rame yang nonton, banyak apresiasi dari viewer kayak gitu. Itu aja sih konten kreatornya. Kayak yang spesifik mana gue vlogger kan review aku kan ada mode itu kan. Berarti sadonya di Karajuan sih gitu kan. Sudah tuh kalau yang ada di Kantor Abang itu yang pelucu tuh. Itu tuh konten pertama kali kah yang di gue atau memang sudah di tikian membuat konten mode itu? Ya. Jadi kalau pelucu itu pelucu itu apa dulu? Pelucu petani lucu. Oh, petani lucu. Petani lucu. Jadi iseng-iseng punya ponakan. Rata-rata bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Ada surang enggak bisa nyanyi kan. Ada surang yang enggak bisa. Nah, kami pulang dari ladang iseng-iseng buat konten. Kadang kontennya itu ya konten sketsa komedi. Nah, yang meledaknya itu konten sambung lirik. Oh, sambung lirik. Oke. Tidak tebak-tebakan deh ya. Tidak tebak-tebakan doh. Tapi sambung lirik gitu kan. Nah akhirnya di situ ada banyak engagementnya gitu kan. Banyak orang yang memberikan attention ternyata ke pelucu gitu kan. Banyak viewer gitu kan. Banyak viewer. Mulailah baputa kepala gue kan. Kok orang gitu kan buka usaha di hire-nya atau di sewa-nya lah influencer untuk memperkenalkan produknya atau barangnya gitu kan. Lah kok awak punya viewer surang gitu. Iya, betul. Emang awak nak buat produk surang gitu kan. Nah di situlah tak pikirnya, produk yang identik apa ya sama kami orang lan panjang gitu kan. Lan panjang tak mungkin identik sama Sanjay dong. Mungkin lah. Sanjay itu daerah lain tuh. Ya mulai sama Gambi ya gitu kan mungkin kan. Lan panjang gue identiknya sama sayur. Sayur betul. Sayur biasanya tuh lama-lama situ segar. Sayur segar. Segar biasanya panjang. Jadi, bahaya. Wak buat usaha yang memang sayur tapi dalam kemasan usaha modal hari ini gitu. Oh, usaha modal hari ini. Model hari ini. Model sih orang buka usaha hari kini gitu. Oh, oke. Soalnya awak sebenarnya karena hobi dengan melakukan banyak hal, hobi dengan komunitas ya. Hobi dengan komunitas sosial lah, sosial. Lah banyak hal yang dicoba. Buka studio foto, ada pernah mencoba. Ya, sedang di top-topnya, sedang banyak requestan gitu. Sedang rame-ramenya apa itu berarti? Ya, sedang rame-ramenya gitu kan. Energi enggak cukup gitu kan. Manajemennya juga tidak bagus. Enggak lancar manajemennya waktu itu loh. Wah, buat studio itu gitu. Akhirnya offer permintaan lah. Bingung. Ini kerjakan yang mana gitu. Ini mulai dari malu dulu kan. Mulai dari mana gitu prioritas kan padahal konsumen kau harus prioritas adanya gitu kan. Konsumen kau harus prioritas adanya gitu kan. Betul. Nah, akhirnya coba ambil beberapa ya maaf ngecek tentu mana yang mahal kayaknya harga tinggi lah gitu kan. Tinggi ya. Soalnya kalau fotografer itu prinsipnya dua saja sekarang. Yang pertama itu cari budgetnya kadang. Yang kedua yang aku mau ngece ya, yang nak daru sama marapulenya gagah gitu kan. Oke. Jadi betul itu betul. Awak antara setuju dan tidak setuju sebenarnya sih. Abang enggak setujunya sekarang. Kalau setuju mah itu kalau yang ranca-rancanya itu biasanya kan rancak untuk fit awak. Iya betul. Kan? Kalau tidak setujunya mungkin kurang apa lah, ibarat masih memilih-milih lah gitu. Tidak apa ibarat konsisten lah gitu maksudnya. Iya. Sudah tuh yang soal
PT saya tentulah paling banyak kami pilih. Kan? Ini harga ada rasa mah. Iya, ada harga ada rasa kan. Cuma kan yang orang banyak tahu rasanya jadi fotografer wedding itu, foto pre-wedding itu kan istilahnya cuman kami fotografer lah yang merason gitu kan. Oh pernah ada ini apa namanya cerita lompe-lompe ada lompe lah gitu. Buku kan ada panjang itu tetap mota kan. Istilahnya kak gayanya kayak Giko ya kak, posturnya kayak Giko, mimik wajahnya kayak Giko ta. Lah dari jam 1 sore kan jam 5 lunjus selesai gitu. Itu makanya sambil bersan kok. Biasanya kalau fotografer tuh ada durasinya mah berapa jam gitu. 1 jam 2 jam gitu kan biasanya. Cuman enggak dapet foto yang rancak baca ronyo gitu kan. Iya sih, betul. Itu makanya tuh kakak yang apa lah kakak yang buat foto prewedding gitu. Kalau dia gaan atau diarahan sama tolong Nuri gitu. Tolong Nuri gitu. Abang gua berhenti langsung. Berhenti Pak, serius yang buat berhenti itu gitu kan. Aduh gitu kan. Berhenti ada fotografer sama gitu. Dan itu berhasil buat komunitas. Oke, komunitas kawan-kawan yang suka dengan dunia fotografi baik landscape dan potret gitu kan. Oke. Nah, nanti awak sebutkan ada poin yang awak sesali dan awak lupa di dalam video kan. Habis itu pindah sekarang ada tawaran menarik kok. Kayak bisnis kok keren lah hari ini. Bisnis. Vape. Vape. Oke. Wah, kita masuklah vape. Muncullah kedai vape pertama yang ada di Jalan Panjang tuh. Oke. Nama ya adalah namanya waktu itu kan. Dan itu salah satu apa ya? Bisnis dengan range profit paling gadang yang pernah rason kan. Bahkan dari dunia fotografi ataupun dari dunia pertanian. Maksud tuh vape gitu kan. Banyak bisa bangku berarti ya. Pas dia foto banyak berarti ya. Itu kini masih balaji itu bang, mode yang fotografer tadi lo carikan tadi kan? Tentu saja tidak. Jadi tentu saja tidaknya itu yang kayak gitu cerita ditampek mota gitu kan. Banyak. Awak tuh Riko kan. Kadang awak tuh ndak hanya belajar dari pengalaman awak, tapi dari pengalaman orang lain gitu kan. Iya betul. Nah awak tuh inginnya apa yang awak cerita hari ini, kebodohan atau kekonyolan yang awak lakukan ndak dilakukan sama kawan-kawan. Iya betul. Yang selanjutnya itu akan menjadi generasi penerus content-preneur gitu kan. Jadi content creator atau menjadi entrepreneur. Iya betul. Tapi bang, Iko bang, wah sorry betul dulu bang. Iko ada visual mengenai bahwa kegiatan abang sehari-hari kan sebagai content-preneur masih payah nyebut content-preneur ya. Content-preneur kan penasaran bahwa aktivitas abang kan dan pemirsa pun di sana di rumah pun pasti penasaran pula. Kita ada visual di sana. Aku visualisasi untuk Anda. Kita punya waktu buat ke pasar, sayuran segar dan kebutuhan dapur. Segar setiap hari, siap antar sekota Padang. Tunggu apa lagi? Pesan via WhatsApp atau datang langsung ke toko kami di Jalan Pasar Alek. Notanya orang awak disiko tampeknya. Mulai tadi itu. Sekarang tahu enggak tuh tadi Soros ya? Serius ya? Suara bang tuh. Hah? Serius ya bang? Oh iya itu di ituan di filter. Oh di filter. Bukan suara AI itu. Oh berarti itu suara abang yang di filter? Iya anggap aja lah. Oh iya nggak boleh. Next. Tapi itu bukan AI ya, bukan AI. Bukan AI. Bukan AI. Itu suara asli. Suara asli. Berarti kan ada yang punya suara tuh. Oke. Oke. Jadi itu kan ada macam-macam tadi ya bang nak bisnis
ada bisnis itu tadi. Anakmu tadi itu fotografer, terus vape. Sudah tuh apa sudah itu bang? Langsung ke segmen pertanian kah atau adu puluh lah sudah tuh? Sebelum masuk segmen pertanian tuh sempat punya toko kado. Toko kado. Toko kado. Toko kado gua masuk kok. Toko kado gua. Toko pecah belah. Oke. Toko kado. Toko pecah belah. Dan itu penghasilannya per bulan lumayan. Penghasilan bulan lumayan. Ya, karena istilahnya bisa dikecen di Alan Panjang tuh kita bisa monopoli kan? Iya sih, iya agak monopoli. Iya, agak monopoli sih. Iya. Ya rata-rata bisnis-bisnis yang kita lakukan itu kita inisiasi yang baru-baru gitu. Oke. Nah, inisiasi yang baru-baru berjalan padam. Oke. Itu tuh. Habis itu ya toko kado tuh tapi menurut per hariku masih prospek sih. Masih jalan? Masih prospek. Pernah cari ya kan? Aku heran Wak gitu. Ada satu produk di TikTok, orang selling di TikTok. Ya. Satu produk itu harganya anggaplah 100.000 lah. Ini 100.000 lebih kan? Oke. 100.000. Terjual sebanyak 70.000 unit. Banyak satu loh. produk. 7M gitu. 7M. Oscar bayang 7M satu produk gitu. Ya kok bisa satu gitu? jenis ya, satu jenis produk. ya. Dan itu 7M satu produk. Gokil profitnya bang. Anggap sih 10%. Iya. Potong TikTok, potong biaya pengantaran, anggap Iya, 10%. potong operasional logistik lainnya kan. Iya, satu produk. Anggaplah itu setahun 2 tahun, satu produk. Ini bisa dapat PT. Gokil. Wih, lawan nyambung langsung kan. Tadi mana dia? Bukan abang. Oh, bukan abang. Orang, Okay. bukan. Nah, abang bikinnya wah kenapa? Kalau awak ndak cubo ya. Oh, gitu. Untuk marketan barangku secara pasar yang lebih terbuka. Iya. Betul. Akhirnya abang coba. Belum sih, mudah-mudahan awal tahun. Awal tahun. Nah, ke segmen pertanianku memang di lingkungan abang tuh memang sedari kecil atau memang latar belakang petani atau apa? Bisa terjadi sebuah startup gini. Pertanian kau Sadia sekarang. Oh deh Sadia. Mana tisunya? Gitu, Kami perlu tisu dulu ha. Ada tisu. Le. Minum lah dulu. Kok panjang mau dia ngomong. Panjang. Soalnya goyang-goyang kok. Nah, ada mana. Jadi pertanian itu salah satu situasi yang awak tidak pernah salahkan. Tapi selalu sampaikan. Itu adalah COVID. COVID-19. Ya, bisnis yang elektrik asap tadi itu 2000 startingnya itu pertengahan 2017. Studio foto itu startingnya 2016. Habis itu karena di tempat itu nongkrong, jadi ada kafe kecil-kecilan. Itu tempat nongkrong dan ada studio foto. PSBB waktu itu. Tidak ada keramaian, pesta dihentikan. Itu sih the real story-nya sebenarnya kan, the story-nya. Jadi pasca COVID itu untuk balik nyetel bisnis tadi. Betul. Tapi orang tidak salahkan COVID-nya gitu. Kesalahannya tetap berada pada awak gitu kan. Sebagai orang yang kuliah terlalu naif lah gitu istilahnya kan. Awak kuliah ekonomi Oscar. Sangat dalam. Lebih dalam lo daripada danau bawah lah gitu. Danau bawah lah. Dari dalam lo pada Palung Mariana lah ya. 7 tahun awak dalam ilmu ekonomi itu kan. Dan itu jadi apa ya? Jadi pemantik lah. Kesalahannya bukan di situasi, tapi memang di awak yang gagal manajemen itu gitu. Nah, akhirnya choice atau pilihan lain yang kemudian muncul di akhir 2022 itu balik ke bisnis atau sektor pertanian. Nah, pertanian itu kayak apa ya? Kayak gambling yang waktu dumbu-umbu lu gitu. Dimingi awak serius tuh. Jadi ya awak dia cerita kan. Mungkin banyak dusana-dusana yang ditanya sih. Bahasa kehidupan petani di Alan Panjang gitu kan. Bukan memburu-buruan daerah awak ya. Tapi di Alan Panjang itu, maaf ngece kan. Kadang petani itu lebih S1 daripada sarjana pertanian. Gitu. Iya karena
ala dididik dan dibentuk sama pengalaman gitu. Iya, betul. Jadi ini base pengalaman ya, kan, base pengalaman. Okay. Sangat expert gitu. Betul. Jadi awak berani klaim bahwa romo-romo petani yang ada di Alan Panjang itu untuk beberapa komoditas itu sangat expert. Yeah. Hanya tidak maksudnya dicatat secara ilmiah, tapi logika berpikir mereka dalam pertanian itu lah expert banget. Expert ya, betul. Nah, lebih daripada profesor dokter. Serius. Bahkan banyak malah CEO punya kawan-kawan yang memang dari pertanian minder. Makanya saking expertnya, sangat expertnya gitu kan. Petani itu alam terkilik lah kalam dia. Iku ndak jadi bawang kok. Iya kira betul. Iya betul tuh. Jadi dapetnya kan selanya gitu kan. Nah, cuman ada hal negatifnya. Nah, expert sales adonya kan. Iya betul. Awak pendatang baru. Pendatang baru awal pertamanya itu hal yang awak yakini kan. Awak ku hidup itu ndak bisa lape dari kawan. Kawan itu bisa jadi itu adalah tandem, bisa jadi itu mentor atau guru gitu kan. Nah awal beladang itu, awal bertani itu dapet mentornya itu paten lah. Paten, mantap bana gua. Jadi saking mantapnya, awak tanam bawang itu kalau di Alam Panjang itu dia itu nanam, awak tanam 1, panen 10. Mentor aku. Awak tanam bawang, ini tak ini nggak bawang nih, nggak ditambah-tambahan. Kalau tadi ada sedikit sense komedi, aku real story. Awak tanam bawang 1 kilo, panennya 23 kilo. Hampir 2 kali lipat lebih. 23 kali lipat. 2 kali lipat. 1:23 gitu kan. Itu pertama beladang kan. Jadi itu dalam bentuk keputusasaan saya cubulan nanam bawang tanam kan kawan wago namanya Ustadz Doni Ustadz cubulan Al Azhar kok nyampe di ladang wak kan kok bawang udah amu aku aja kan tampangnya udah rancak gitu tapi awak yakin kan bantu juga lah Ustadz aku doa iya sampainya ngecek mau itu ini kan bawa nama Tuhan kan kalau mau diikut kondisinya kan ya memang Tuhan pesimis ya memang Tuhan ya pesimis ya kan awak di awal optimis kok ada pesimis gitu kan tapi nyo ndak putus asanya tetap nolong iyalah kasih kok MPK kasih kok nama-nama racunnya lah nih treatmentnya kayak gini dia treatment kan sebulan setelah itu bawang tuh mulai tumbuh kan dan sebulan sesudah itu bawang tuh tumbuh jadi raksasa ya kan kadang kan tiba Ustadz tadi dia kan kok bisa model iko kan baca ronya aja kan ya awan nggak tahu kan Ustadz yang nunjukan jalannya bisa model iko gitu lu mentornya gitu kan sampai yang bikin Ustadz gue kan iya ada ngaji racun apa ya kan jadi bingung kan yang bagi mentor yang bagi arahan ini nyuruh panjang ngecek catatannya apa ya itu kan akannya cobaan di ladangnya gitu kan nah panen lah itu lumayan loh sekarang panen alhamdulillah lah kan lumayan lah kan lumayan naik mau banyak ya cuman waktu itu cuma nanam waktu itu nggak salah 110 kilo kan. 10. Baru pertama kan lalu berani all-in 110 kilo. Aku mereka mantap kok. Gas lah gitu kan. Bet 2 kali lipat lah kalau istilah para orang-orang itu kan. Tanam tuh 2 kali lipat. Oke, masih oke lah kan. Mantap kok. Mulus nih. 3 kali lipat kan hilang. Tapi fighter. Fighter yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Iya betul. Tanam lagi. Sampai kali lipat tanam gua. Enggak lagi. Ulang dia kan. Sampai 5 kali lipat. Nah, finishnya itu masuk ke partai besar lah. Lumayan banyak kan. Ratus bertonton gitu kan.
Karena prediksi kan ini kalau ditanam aja lah contohnya 1 ton lah contoh kan. 1 ton ini setidaknya kalau 110 ini 10 ton. Wah, 10 ton harga murah aja lah 15.000 gitu kan. Untuk ribu lah kan. Ditanam lah kan. Dan untuk pertama kali awak mengalami gagal panen yang cukup signifikan. Karena memang semangat di akhir-akhir panen tuh, ini kok bisa di cross check kok. Kondisi di data BPS harga bawang di November Oktober 2023. Di saat awak pribadi dengan semua yang tertinggal. Yang seadanya kamera dijual. Suladang dulu gitu kan. Sepeda gunung jual. Suladang. Dan endingnya adalah untuk pertama kali ada nggak harga bawang Rp3.000. Beberapa bulan yang lalu harga bawang tuh 1 kilo di jalan panjang tuh 50.000. Ini 3.000. Ini 3.000. Aduh, mantap. Bisa 3.000 jadinya. Gokil. Gagal panen. Harga 3.000. Gokil bisa mudi itu. Banyak faktor. Iya banyak faktor sih. Banyak betul. Tapi bang, awak yang paling enak bang. Abang dari barangkali uji coba, trial error segala macam, tapi abang masih jiwa faktor abang tuh ndak hilang gitu Itu yang obek salut sebenarnya itu. Itu kan jarang mana orang punya tuh. Tapi bahas Biko bang setelah segmen berikut bang awak penasaran mana? Tapi gitu, dulu kayak nikah dulu lewat dulu bang. Bang, geser jalan dulu deh. Jalan. Geser jalan dulu kan. Jadi di sana kita istirahat sebentar, kami ganto sebentar pertanyaan tadi. Jadi di sana jangan kamu kembali tetap bersama kita di Podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya. Balik lagi dun sana bersama kita di Podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya dun sana. Dan dun sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada pun di TikTok yang kini sedang live di sana. Bisa tinggalkan komen, abang nyoba tanya ke Niko bisa gitu. Ketik saya di situ. Sudah tuh kami ada juga di TVRI, klik di App Store dan Play Store di sana. Kasadoyo. Tinggal dulu saya. Gampang mana? Oke, Bang Roni. Iko tadi awak dah katakan tuh tadi bang soal abang jiwa faktor abang tuh masih terus membara, api itu tak pernah mengecil, tak pernah padam. Asik. Oke. Ya apa membuat salah satu bang itu bang? Tetap terus jiwa faktor tuh selalu kan jarang-jarang orang, apalagi sudah banyak diterpa masalah, dengan situasi yang hari yang mantap kan. Hari yang mantap tadi lah. Pengen ke hari yang mantap lagi kan. Jadi setidaknya percaya faktor yang ngebuat awak strong itu ndak murni dari dalam sih kan. Rata-rata kalau surang gitu kan, kita menyendiri surang-surang itu masuk ke dalam ruang kerapuhan gitu. Iya kan? Betul. Bercakap antara ego dengan pikiran pasti kalah. Pasti emosionalnya pasti kuat gitu kan. Timbul penyesalan gitu segala macam gitu. Nah, awak pernah berada pada ruang itu gitu. Tapi ya kenapa penyesalan itu ndak awak kolek ya gitu. Pikir aja kan. Banyak hal yang dalam hidup aku sangat awak sesali gitu kan, pilihan-pilihan gitu kan. Contoh pilihan-pilihan kecil aja mesti ingat gitu kan. Di angkatan baru umur SMP lah. Kelas 3 S2 SMP. Dihadapkan pada pilihan bat pingpong, bat tenis meja, atau sepatu bola. Bat tenis meja tuh proyeksinya ya. Ini bisa lah jadi setidaknya prof atau pon lah. Bisa lah, atlet lah gitu kan. Tapi ya pilih sepatu bola, mereknya adalah warna hitam. Masih ingat tuh, gigi sepatunya bisa dibuka. Canggih itu. Canggih tuh. Giginya bisa dibuka. Wah pilih itu, lewatkan kesempatan untuk fokus di dunia tenis meja waktu itu kan. Nah, jadi mikir, masih ingat tuh,
kumpulkan, awak kolek hal-hal yang awak sesali dalam hidupku. Tujuannya sebagai referensi besok nggak muncul lagi gitu kan. Penyesalannya sama gitu kan, ya. Kita harus pada penyesalan yang baru gitu kan. Karena mikirnya udah kos kan. Kalau nggak nyesal berarti nggak berkembang gitu. Oh gitu. Iyo, kayak Giko. Ini taruh nih air putih. Lagi putih awak tuh akan istilahnya anggaplah itu bukan di sisinya bukan haus dan semacam, tapi awak akan nyesal minum air putih ya, ketika lah tahu enaknya kopi gitu. Tapi ketika ndak berkembang, coba kopi gitu kan, apa yang harus sesali gitu. Coba cuma air putih kan. Itu aja sih yang ngebuat ibaratnya ndak bertambah pengalaman tuh jadinya kan. Pengalaman gitu. Buta-buta situasi itu ya gitu. Nah, jadi kini bahas sih ngebuat itu ilmiah gitu kan. Jadi kerangka berpikir awak kok yang awak pahami kan, yang awak pelajari dari mentor-mentor itu apa sih bedanya orang-orang ilmiah dengan orang-orang halu atau orang-orang yang terjebak dengan dunia imajiner. Terjebaknya dengan imajinasi ya, atau dunia utopis lah atau dunia utopis itu dunia apa tuh? Dunia mimpi ya, dunia rancaknya mediko kan. Nyo halu sih gitu, nyo rancak-rancak sih, rancaknya gitu kan. Ya, padahal ada harusnya bikin buru-buru juga harusnya gitu. Karena realitas itu salah satu yang kadang-kadang kalau cinta aku bisa jadi sahabatku bisa jadi cinta kan. Tapi ada satu orang nggak bisa jadi sahabat, kau acok jadi sahabat. Itu realita gitu. Situasi. Aku acok ya merasa, aduh awak pribadi atau beberapa kawan-kawan kan. Situasiku selalu bisa bersahabat kan. Tapi orang yang mungkin agak mengkritik itu kan. Karena situasiku nggak bersahabat, harus berlawanan gitu kan. Iya betul. Nah, mungkin dengan cara berpikir yang memang berbeda, melakukan hal-hal berbeda, memilih usaha, memilih kegiatan yang berbeda gitu. Jadi aku adalah tokoh entertain sedikit lebih berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan lo percaya tuh? Percaya betul. Karena mereka goalsnya ide itu kan beda-beda ya. Betul. Beda-beda kan. Nah, ya goalsnya aja beda-beda gitu kan. Kenapa harus ada goals yang sama gitu kan? Jadi ingin ending atau goals itu beda aja gitu. Beda sih. Bukan menangis ya. Kok batu agak salah. Kurang sehat. Ya orang sih berbeda-beda gitu. Nah, di pendapat persepsi sih sudah berbeda-beda gitu. Itu jadi nggak bisa disama-samakan gitu. Memang ada situasi yang memang harus mensamakan atau berbaur lah gitu dengan situasi itu, memang harus ada seperti itu. Tapi kalau abang dari awal tadi juga ada mention penyesalan abang dulu yang nggak akan pernah abang ulang lagi. Itu salah satunya apa? Salah satunya yang pertama tuh kalau dalam bahasa puitis kan banyak keangkuhan ego. Gitu. Kita harus realistis. Financial planning yang buruk. Financial planning yang itu buruk. Penyesalan ya, awan atau spending BT itu kama gitu kan. Ibaratnya indah berbuta BT itu. Karena mau dikos kan. Awak pribadi ya siapapun lah. Nah, pribadi itu kan tidak selalu ditentukan oleh apa yang masuk, tapi bisa sama apa yang keluar. Contoh ya, ada orang PT-nya tuh masuknya dari jual barang, obat terlarang. Obat terlarang, nah, mungkin lah gitu. Bukan menjual obat terlarang kok apa? Obat terlarang. Obat terlarang. Itu masuknya kok. Tapi keluarnya ini sumbang anak yatim atau beli menurut itu salah ya. Karena ada Robin Hood gitu. Atau sebaliknya, ada orang yang spendingnya, earning money-nya tuh rancak, kaluannya buruk gitu. Jadi kan hanya dinilai dari apa yang masuk, tapi juga dari apa yang keluar. Berarti karena memang semua yang spending yang keluar itu tidak selalu buruk kan? Itu karena perputaran uang itu penting soalnya. Makanya di situlah awak bisa dapat profit di situ barang. Tapi bisa barang gitu.
Tapi Aha. awak nak ngecean sadonya ya. Iya betul. Banyak yang awak temui tanpa mengeneralisir. Rata-rata anak muda ketika punya finansial planner yang buruk, itu spending money-nya buruk. Iya betul tuh. Itu ibaratnya kalau bahasa kini itu ndak settle ya. Ndak settle ya. Ya finansialnya ndak settle. Ndak settle. Ndak settle. Itu yang pertama yang sesali. Yang kedua manajemen, disiplin. Real itu yang disesali gitu. Jadi bukan cintaku padanya ini sama macam. Oh tidak, itu masa cetek sekali anak muda. Bukan. Itu cetek sekali. Bukan anak halu tuh. Aduh anak halu. Misalnya anak muda itu harus ya ndak bikin bisnis plan gitu di zaman kuliah gitu. Ya ndak bikin konten atau bikin karya nulis buku gitu. Menyesal tidak pernah mencoba lebih awal. Itu yang harus disesali sebenarnya. Iya. Itu. Karena kita kolek aja tuh, kumpulkan, ramu, ya kasih solusi sebelum masalah itu datang. Betul. Gitu. Nah, iya tuh. Itu saya. Balik. Orang mencari solusi itu kadang ini tak pikir yang cancak sih, balik bang gitu. Yang ada pikirnya, yang indah-indah sih tak pikir dan yang buruk-buruk ada pikir gitu, itu ada gitu. Tapi balik pertanyaan Oscar tadi, mungkin lo lupa jawab kan? Iya. Kenapa bisa fight? Iya. Masih ada jiwa fight. Gitu. Kenapa harus fight? Harus lo akui faktor keluarga, terutama hari kini anak bini ya, kan istilahnya orang gae keluarga lah. Selain dari menjadi motivasi, supportnya pun alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Abang dari jatuh bangun abang tuh tetap support ya berarti. Support. Kakak-kakak awak jatuh niwalai, buat alai. Oh, nah, kita bikin ide langsung. Nah, kita punya salah satu kafe terbaik hari gini di Alan Panjang. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin kafe paling kalau secara looknya paling bagus lah. Nanti kita promo di tempat lain lah. Kita di sini kan. Ini itu tuh support keluarga tuh. Ron, bikin itulah. Bikin kafe yuk gitu kan. Nah, mudah-mudahan hari Minggu ada kegiatan yang lumayan besar tuh di kafe itu. Kita bikin kawasan-kawasan pariwisata kayak jet ski yang ada di jet ski ya. Ini lebih ramai tuh Panjang tuh jet ski tuh. Lagi rame-rame itu. Itu kan pelucu semua tuh. Yang operator ya kan. Saking sibuk menjaskinya udah buat konten tuh. Malahnya buat konten. Kadang-kadang secara live gua. Ya secara live gara-gara piti emas wa. Malah jet ski ya. Sibuk akhirnya membuat saya bisnis jet ski lah ya. Itu keluarga. Oke, keluarga. Di samping itu kawan-kawan sih. Support kawan-kawan ngeri gitu, untuk tetap struggle untuk tetap mempertahankan apa ya? Saya sama juang semangat. Kalau untuk komunitas petani apa segala macam ada. Nah, ini mungkin satu hal yang menurut wak kayo. Kalau di PT ada perkumpulan orang-orang kayo. Duduk di situ. Nah, pasti ada di situ. Nah, tapi kalau ada orang ngecek kayo di komunitas, awang aja tuh. Saya adalah konglomeratnya komunitas lah. Kayak gitu lah. Nah, ayo ada arti lain kalau konglomerat komunitas. Nah, ini cocok lagi aja sih sebenarnya. Cocok-cocokan sih kan. Hobi berkomunitas. Dan semangat energi positif dari lingkungan itu yang membuat awak tuh semangat tadi tetap semangat strong sampai hari kini gitu. Awak menemukan banyak mentor dan menemukan banyak orang yang ngasih cerita buruk yang bisa ambil hal baiknya kan. Betul. Tapi awak sering ketemu ya kan cerita buruk orang gitu ya ya ambil aja itu aja. Kami iba tapi kami tidak menerapkan itu ya gitu kami itu. Kami iba tapi itu sepertinya bakal jadi apa buat kami gitu ya, kan referensi aja gitu. Jadi makanya lelaki itu sebenarnya nggak bisa cerita loh kan. Tapi kok podcast sebenarnya nggak cerita ya. Men's do not talk ya. Karena kadang-kadang orang ya sekedar ingin tahu bukan peduli gitu kan. Sekedar ingin tahu. Betul. Tapi yang syukur itu, wah ketemu dengan mentor, baik secara religius atau di bidang agama, bisnis atau di digital marketing, itu luar biasa. Oh berani dia tampil ke TVRI ngebut
menembus macet. Face-nya itu capek ya apanya. Iya, dengan face capek kok. Karena mentor lo luar biasa orangnya. Wis. Saking luar biasa, ini ala insentif ilmu, pengetahuan, kesempatan yang banyak kan. Ini lo yang ingin tadi, bang capek bang. Oh sangat sih sebenarnya. Berarti tadi kemarin kok dia ingin mentor. Dia ingin mentor gitu kan. Tapi mentornya kok tetap nggak bisa. Bang capek nggak bisa gitu. Bang capek lah bang sangat gitu kan. Ngumpul tuh masih itu. Dan gitu mentornya itu wak tinggal nggak jadi minum mani gitu kan. Gitu kan. Ya pokok cili abang surang gitu kan, temen surang gitu kan. Saya udah berdua bang kan. Kiranya ingin mentor. Oh punya beberapa mentor hari ini kan. Ada mentor di bidang finansial. Tapi kalau ngecek mentor yang paling diingat sama bang dari perkataan mentor abang tuh apa tuh bang? Mungkin ada sepatah kata atau kalimatnya gitu ya paling bang ingat mana? Untuk mentor tuh banyak. Bidang agama beda lagi. Yang kini lah yang abang kerja kini ya. Dengan dunia hari kini. Iya. Oke. Sama Hafiz. My bro. Luar biasa. Itu sih gila sih. Gokil ya. Gokil gitu. Beautiful mind gitu. Beautiful mind mana? Beautiful mind. Bukan beautiful is that ya, bukan. Nah, beautiful mind kan. Oke. Ya minggu lalu Hafiz yang. Ya, Hafiz ya sempat nonton. Pasti nonton tuh. Iya. Dan apa ya? Itu sebuah tren karakter anak muda yang menurut aku paling tape sih hari gini gitu. Ibaratnya ini beliau tuh Bang Hafiz tuh dominan itu dominan yang positif gitu ya dominan positif positif gitu kan. Jadi sebagai mentor wah sih sebenarnya ada kegagalan gitu, nggak bisa berang gitu sih kan. Berang salah gitu nggak bisa. Oke tapi luar biasa. Oke Bang, luar biasa. Kau potong santai perbincangan dulu bang, karena ada pesan-pesan yang ada balik bang. Siap. Kita telepon saya bang Hafiz, saya kembali lebar. Boleh. Itu di sana. Jadi di sana kita istirahat sebentar dulu ya di sana. Jangan kamu tetap bersama kita di podcast sampai mata. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya. Terima kasih di sana masih menonton kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan seperti yang Abu kicikan tadi, podcast awakku bisa ditonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari saya @TVRI Sumbar dan ada pula di TVRI Klik di App Store dan Play Store dun sana kasadanya. Tinggal di download saya. Jadi abang baru nih, apa bang tadi kan banyak pembahasan tadi, abang pertama kali dari petani dulu kan, terus abang juga segala macam gitu. Wah bisnis abang, semangat abang sadonya luar biasa mana sampai kini. Tuh kini bang, yang menjadi mungkin yang menjadi proyek untuk kedepannya kini itu ada nggak sih? Proyek abang? Atau ada bisnis baru lagi gitu atau atau konten lain gitu? Jadi gitu. Kesalahan awak di ke belakang. Ke belakang itu kesalahannya ya karena memang tidak kolaboratif, tidak mau bekerja sama gitu kan. Atau memang tidak pandai. Karena skeptis atau bisa jadi skeptis karena berada pada lingkungan yang apa ya, kayak semua orang tuh expert aja gitu, mereka bisa gitu kan. Oh gitu, datang apa gitu rasanya. Iya. Macam foto, biar foto karumi sih kan. Ada foto kan, angelnya merah yang kudu segala macamnya. Jadi ada trauma ketika gagal menemukan para spesialis. Nah, coba ramu taruh gitu kan, perbaiki taruh. Ada nggak titik di mana sadunya tuh kolaboratif kayak squad bola, itu pemain bertahannya ada, backnya ada, gelandangnya ada, strikernya ada gitu kan. Nah kecenderungan awak tuh kan pengen jadi striker sadonya, maju sadonya kan, cetak. Optimisnya nak hilang-hilang, ambisius aduh gitu kan, sikut kanan, sikut kiri, sikut kawan gitu. Nah awak mencari banyak orang yang individualistik yang kayak gitu, sampai menemukan satu lingkungan yang bisa sepaham. Maksudnya apa yang dilakukan hari kini itu bukan untuk kaya sendiri gitu, bukan untuk maju sendiri gitu kan, tapi untuk bersama-sama
Anggaplah hari ini circle-nya kita nih 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan sampai ke circle 10, circle 30 dan selanjutnya gitu kan. Betul-betul mengangkat derajat dan apa istilahnya ya? Kesejahteraan bersama gitu kan. Nah, kini tuh kebetulan hari ini memang fokus KBID. Sangat fokus sekali. Ada kita tuh punya beberapa segmen market. Market yang pertama itu ya ibu-ibu yang mungkin banyak baju gitu. Panik kalau ke pasar lihat baju. Hari ini tinggal scan. Habis itu pilih di katalog sayurnya mau apa saja. Scan lagi bayarnya kan. Bayar lagi, diantar ke rumah melalui brand yang kita punya ini, KBID ini. Nah, kebetulan yang progres yang kita dapat sampai hari ini, segmen marketnya itu bisa terus berkembang. Dari ibu-ibu bisa ke pedagang sayur, karena kita langsung terkoneksi dengan petani. Jadi pedagang-pedagang sayur jangan ragu puluh untuk ngambil sayur ke KBID gitu kan, sebagai distributornya gitu. Habis itu termasuk pelaku-pelaku usaha. Nah, itu untuk sayur-sayur yang istilahnya general umum. Nah, KBID ini kan sedang melangkah. Ini kan kita punya layer-layer targetan yang harus dicapai. Sistem pun yang masih kita bangun karena baru ini bulan keempat KBID hadir di Kota Padang. Berarti masih baru masih sangat bersemangat. Kita udah bereskan sistem online-nya, sistem pembayarannya, sistem katalog, SOP di toko dan segala macamnya. Kita mau masuk wholesale atau grocery ke pelaku-pelaku F&B. Jadi mereka dapat sayur dengan harga terbaik untuk menjadi bahan kafe atau bahan rumah makan. Nah, pasar market yang terakhir itu ya sayur premium yang dengan harga yang terbaik pula berarti. Dengan harga yang terbaik. Sayur-sayur yang mungkin jarang ditemukan ada di pasar gitu kan. Contohnya yang awam lah gitu berarti. Ya, yang awam kayak paprika. Kalau jatuhnya di daging kayak wagyu, asparagus gitu kayak gitu kan. Jarang gitu. Nah, nanti kita store-nya ada di salah satu UPTD di Pasar Alai. Nah, itu kita juga kerjasama sama pedagang-pedagang yang ada di sekitar gitu. Kadang kita pesanan itu bumbu. Bumbu harga 2.000. Bumbunya itu khusus pula yang ada kan. Ya kita ambil aja yang pedagang Unis ini dibantu nih. Jadi ibaratnya langsung ke pedagang sama petani gitu. Tangankan dulu berarti ya. Berarti antara KBID sama petaninya langsung berarti sama pabriknya lah gitu saya istilahnya. Ya betul gitu. Termasuk beberapa lain memang kita terkoneksi sama pabrik atau distributor langsung. Langsung gitu. Berarti memang fokus proyek ini memang di KBID. Memang kita fokus sampai bulan berarti masih baru mana berarti ya Bang ya? Masih baru. Itu semua wangi warna. Nah, kenapa kita klaim ini startup? Karena kita kan bikin skemanya tuh skema investasi. Nah, di season satunya lah. Season 1 apa batch 1 ya. Episode 1 gitu kan lah buka 100 berapa rolling saham. Mantap. Di harga 150 jutaan. Nah, hari ini lagi di set keduanya gitu kan. Dan set ketiga. Jadi istilahnya skemanya tuh sebenarnya skema bisnis komunitas gitu. Bisnis sama-sama aja. Sama-sama sih. Karena menurut gua komunitas itu adalah aset. Betul. Konten juga relasi aset. Relasi itu aset. Konten pun juga aset, betul. Konten itu aset gitu. Ketika punya aset, gimana caranya ngubah kalau di konten viewer itu jadi bayar itu aja. Itu sih. Ya kita nggak memaksa loh. Semua kita nggak maksa. Nggak menonton maksa. Betul. Kan ada strategi namanya kita kan soft selling. Iya, soft selling, hard selling, apa segala macam. Kita punya sayur nih, sayurnya bagus, langsung dari petani, harganya murah.
Masa nggak dibeli? Kalau nggak dibeli juga nggak betul. apa-apa. Iya, gitu kan. awak sih tergiur loh aja lah. Tergiur loh aja lah. Dari Iya. visual tadi saya, segar-segar sekali sepertinya ini, mantap sekali itu sayur-sayurnya. Tapi itulah bang. Awak sabana ada yang awak tanyakan lagi masih banyak mana kok soal tadi nih. Tapi salahnya awak di waktu awak sudah menunjukkan tidak terasa lah waktu kita ternyata sudah tidak terasa. Lama mau tahu. Wih, masuk marketing aja itu kan. Oke bang, terima kasih banyak bang untuk proses sorry bang Tony atas usaha-usahanya, content lainnya. Mudah-mudahan dari cerita abang kau bisa memotivasi orang-orang lah. Soalnya awak paling salut tadi jiwa abang tuh masih terus semangat, terus berjuang di Factor pun tak pernah padam. Sekali terima kasih, sukses terus abang. Mudah-mudahan apa yang diceritakan menjadi kenyataan. Amin. Dan itu pula Nusana perbincangan kita di podcast sampai Motako. Jangan lupa Nusana tonton tadi podcast sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa pukul 4 balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar, jangan kawan sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Nusana. Bye bye.